Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Suara. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan surat edaran Kepala LAN untuk pencegahan virus corona, di mana penyelenggaraan pelatihan kita dorong untuk beralih pada metode non klasikal, di mana kita akan gunakan cara distance learning. Untuk itu maka penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang dilakukan secara klasikal kita coba untuk dialihkan dalam bentuk materi-materi yang memudahkan penyelenggaraan distance learning, di mana mata pelatihan yang ada kita akan coba untuk ditayangkan secara online dengan didukung oleh audio yang diisi oleh suara para widya suara. Untuk itu maka Bapak Ibu pengampu mata pelatihan akan menarasikan bahan tayang yang sudah dimiliki, ya kan, dan disampaikan secara senatural mungkin, sebagaimana halnya Bapak Ibu menyampaikan materi tersebut di dalam kelas. Namun demikian, sebagai sebuah materi yang dilakukan secara online, tentunya perlu perlakuan yang berbeda, di mana materi tadi tidak bisa kita lakukan secara penuh, misalnya 9 JP, ya kan, kita lakukan 9 JP, tetapi kita buat sesingkat mungkin. Nah, untuk itu maka setiap mata pelatihan kita coba narasikan dibagi paling tidak menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagian nanti kita usahakan durasinya maksimal 10 menit. Sehingga pembelajaran yang 9 JP tadi totalnya akan memakan waktu total maksimal 30 menit, maaf. 30 menit. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama, durasi tadi maksimal untuk setiap bagian 10 menit. Ya, setiap mata pelatihan kita bagi menjadi 3 bagian, ya kan, masing-masing 10 menit. Di setiap akhir bagian pembelajaran tadi, ya, akan ditutup dengan penugasan dari widya suara. Penugasannya adalah bisa dalam bentuk tugas pada peserta mencari contoh-contoh, mencari penguatan-penguatan, contoh kasus, contoh tokoh, ya, contoh peristiwa, atau materi-materi atau konsep-konsep lain yang relevan, atau ya case-case yang aktual, ya, sebagai misal di dalam materi marketing sektor publik kita bisa mengangkat contoh-contoh, ya kan, terkait dengan upaya campaign yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, ya kan. Nah, itu bisa kemudian diberikan tugas pada para peserta. Jadi dalam pembelajaran ini berarti ada 3 kali bentuk penugasan-penugasan pada peserta, ya, terkait dengan materi-materi tadi. Ini agar materi bisa lebih manageable di dalam kelas. Di setiap akhir kemudian mata pelatihan, ya, setiap widya suara akan meminta ada sebuah output pembelajaran dalam bentuk sebuah penugasan. Penugasan ini misalnya adalah setiap peserta akan bisa menulis semacam summary dari materi itu, yang kemudian disertai dengan penguatan dari peserta dalam arti
bagaimana mereka akan mengaktualisasikan, mengaplikasikannya dalam konteks pekerjaan mereka. Ya. Nah, output pembelajaran ini penting sebagai dasar untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap konsep-konsep dan aktualisasi dari setiap mata pelatihan. Nah, penugasan ini tidak usah terlalu banyak, dalam arti mungkin halamannya, tetapi cukup semacam misalnya 1-2 halaman maksimal, yang intinya adalah untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep-konsep yang ada dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan bidang pekerjaannya. Nah, untuk itu nanti yang akan dinilai dalam output pembelajaran tadi untuk setiap mata pelatihan adalah: satu, pemahaman konsepnya; kedua, sistematikanya; ketiga adalah implementabilitasnya dari aktualisasi konsep yang ditawarkan oleh peserta. Nah, itu yang kita lakukan dikarenakan kita diarahkan untuk melakukan social distancing, artinya kita menjaga jarak interaksi, mengurangi interaksi fisik, maka kita dorong agar Bapak Ibu bisa melakukan rekaman masing-masing di rumah, ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu PowerPoint. Nanti akan ada tutorial tersendiri mengenai teknis bagaimana merekam suara Bapak Ibu dengan PowerPoint yang ada. Nah, tentunya nanti mohon nanti disesuaikan dengan device yang ada, laptopnya yang ada. Kita harapkan nanti bisa dilakukan masing-masing di tempat yang mungkin tidak terlalu ramai agar tidak ada splatteran suaranya, dan kita harapkan produk ini sudah bisa selesai selambatnya hari Jumat minggu ini, karena ini kita akan gunakan untuk penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, tidak hanya di Pejombongan tapi juga di tempat-tempat lain di lembaga diklat di seluruh Indonesia. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya pada Bapak Ibu saya ucapkan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya bencana virus ini. Semoga kita selalu sehat, selamat, dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.